Halo, Sobat Kimung, balik lagi bersama Bang Jali di sini. Kembali membahas Piala Dunia Qatar 2022 yang semalam ada 3 pertandingan yang sudah bertanding. Ada 2 di grup B dan juga 1 di grup A. Dan nanti malam juga ada pertandingan cukup banyak ya, ada 4 pertandingan di grup C dan di grup D. Sebelum kita membahas pertandingan yang akan bertanding, Bang Jali mengucapkan turut berduka cita atas musibah gempa bumi yang ada di Cianjur. Semoga para korban yang telah berpulang diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Dan semoga saja pemerintah juga memberikan penanggapan bantuan secara cepat ya, agar kota Cianjur terutamanya kembali pulih seperti semula. Baik, pertama Bang Jali pengen bahas pertandingan semalam ya. Jadi semalam tuh ada 3 pertandingan. Ada pertandingan Iran melawan Inggris, lalu disusul Senegal melawan Belanda, dan terakhir ada Amerika menghadapi Wales, seperti itu. Oh iya, Sobat Kimong, mungkin kalau yang nonton suaranya agak bising, mohon maaf ya, karena biasanya pakai mikrofon, kali ini pakai headset. Cuman kualitas suaranya mungkin agak bising ya, jadi mohon maaf karena mic-nya lagi ada kendala seperti itu. Jadi semalam itu pertandingan pembukanya itu Inggris menghadapi Iran. Itu sebenarnya pertandingan yang ya jelas lah Inggris kualitasnya di atas Iran dan berakhir dengan skor 6-2 gitu. Cuman kalau kita nonton secara full, sebenarnya Inggris ini awal-awal agak kesulitan ya buat menembus pertahanan Iran ya. Jadi mungkin sekitar 20-25 menit pertama tuh ya pertandingan ya gitu-gitu aja, nggak ada banyak tendangan ke gawang juga dari kedua tim, karena Iran sendiri mainnya benar-benar nunggu di belakang seperti itu. Namun setelah berhasil mencetak gol pertama Inggris melalui Jude Bellingham ya, rising star Inggris ini, di situ Iran coba keluar nih, artinya coba tidak main menunggu di belakang lagi, mencoba menyerang ke depan seperti itu. Nah disinilah mulai Iran terlihat kosong di belakang ya. Biasanya kan dia rapat, ada 4-5 back di belakang. Kali ini setelah tertinggal 1-0 dia mulai membuka, dan itu membuat celah sehingga pertandingan babak pertama berakhir 3-0. Golnya dicetak sama Bukayo Saka, yaitu pemain Arsenal yang emang lagi bagus banget musim ini. Lalu ketiganya kalau nggak salah Raheem Sterling. Di babak kedua Iran melakukan pergantian pemain ya, jadi lebih menyerang lah seperti itu. Jadi Iran ini mencoba untuk dapat mencetak gol pada pertandingan ini ya, dengan berani ngambil resiko tidak bermain bertahan lagi, sehingga yang bisa Sobat Kimung tonton justru Inggris menambah 3 gol lagi, sedangkan Iran mampu mencetak gol 2 gol ya, 1 gol lagi di akhir pertandingan lah, ada penalti. Jadi skornya 6-2 untuk Inggris. Ini baik banget buat Inggris karena hasil ini bisa menambah percaya diri ya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan menghadapi Amerika dan Wales, seperti itu. Sekarang kita pindah ke pertandingan grup A, itu ada Senegal melawan Belanda. Jadi ini pertandingan ini bisa dibilang sebenarnya berimbang seperti itu. Sebenarnya berimbang karena Senegal nggak nunggu di belakang, justru berani mengimbangi permainan Belanda yang nggak keluar di babak pertama. Bahkan bisa dibilang Senegal sedikit lebih unggul lah dari penguasaan bolanya, dari serangannya seperti itu. Jadi bisa menekan Belanda bahkan sampai ke pertahanan Belanda. Cuman ya karena yang Bang Jali bilang di video sebelumnya, Senegal ini timpang ya, nggak ada Sadio Mane, jadi syutingnya, tendangan ke gawangnya itu nggak ada yang tepat sasaran, bahkan ya nggak bisa mencetak gol lah. Jadi ini yang membuat serangan dari bawahnya udah bagus, di depannya buntu karena nggak ada finishing, yang nggak ada yang bisa mencetak golnya. Hingga sampai masuk babak kedua kondisinya masih sama kayak babak pertama,
hingga menit 80-an lah, 85 apa 8 berapa, Belanda bisa mencetak gol. Itu apa ya, itu bisa dibilang satu-satunya yang peluang, benar-benar peluang bagus ya dari Belanda ya, melalui Gakpo, itu gelandang timnas Belanda, melalui sundulan ya, itu umpan dari Frenkie de Jong bagus banget sih. Masuk 1-0 di menit 85-an kalau nggak salah. Nah di situ Senegal mulai serang habis-habisan ya, karena mau nggak mau dia harus mengejar ketertinggalan supaya minimal bisa ngimbangin lah hasilnya. Tapi yang terjadi di perpanjangan waktu di menit-menit akhir, melalui serangan balik Belanda berhasil mencetak gol satu lagi melalui Davy Klaassen, sehingga pertandingan berakhir 2-0. Jadi ini sebenarnya secara permainan Senegal bisa ngimbangin, cuman ya kualitas berbicara ya. Hanya cukup beberapa peluang Belanda bisa cetak 2 gol. Cuman Belanda sendiri harus tingkatin lagi kualitas permainannya, karena menangnya itu bukan menang yang enak ditontonnya gitu, menangnya karena serangan balik dan kualitas dia aja, seperti itu. Lalu di pertandingan terakhir ini Bang Jali cuma nonton di babak pertama ya, antara Amerika sama Wales. Itu memang sesuai prediksi pertandingan berjalan imbang ya, satu serang Inggris Amerika menyerang, Wales menyerang. Amerika mencetak gol terlebih dahulu di babak pertama melalui Timothy Weah. Nah di babak keduanya Bang Jali nggak nonton, cuman sempat lihat highlightnya, itu Wales mencetak gol dari babak penalti di menit 80-an juga. Jadi hasil ini ya dibilang adil lah buat kedua tim tersebut, karena berimbang secara permainan dan kualitasnya. Itu pertandingan semalam. Sekarang kita masuk ke pertandingan yang akan tampil di sore nanti hingga dini hari ya. Jadi di jam 5 ada Argentina menghadapi, sebentar Bang Jali lihat dulu. Ada Argentina menghadapi Saudi Arabia, lalu disusul jam 8 ada Denmark lawan Tunisia, jam 11 ada Meksiko lawan Polandia, dan di jam 2 paginya itu ada Perancis menghadapi Australia. Jadi ada 2 tim besar yang bertanding, Argentina dan Perancis. Kita bahas dari Argentina dulu karena akan main jam 5 ini. Argentina pada Piala Dunia kali ini bisa disebut unggulan karena banyak yang mempercayai Argentina bakal juara. Faktornya adalah mereka sudah 35 pertandingan tidak terkalahkan, dan juga kualitas pemainnya yang sangat mumpuni ya, terutama di lini depannya, karena di situ ada Messi, ada Lautaro Martinez, ada Julian Alvarez, ada Angel Di Maria, seperti itu. Begitupun kualitas pelatihnya, Scaloni ini sudah menemukan racikan terbaiknya. Apalagi lawan Arab ya, harusnya ini menang bantai ya, harusnya di atas 2 gol lah, 3-0 udah minimal lah, seperti itu. Jadi ini harusnya di pertandingan yang dimenangkan dengan mudah oleh Argentina. Terus kita pindah ke jam 8-nya. Jam 8 malamnya ada Denmark lawan Tunisia. Kalau Tunisia sendiri Bang Jali nggak tahu ya kualitasnya seperti apa. Sedangkan Denmark sendiri itu tampil kurang lebih dengan skuad yang sama di Piala Eropa tahun lalu, yang berhasil membawa Denmark melaju sampai semifinal. Itu masih ada Christian Eriksen, di belakangnya ada kiper Kasper Schmeichel dan beberapa pemain lainnya. Memang secara skuad ini nggak bagus-bagus banget, standar lah, tapi tim ini udah mempunyai kekompakan yang luar biasa ya. Jadi sudah sering bermain, harusnya bisa menang sih. Di pertandingan kali ini Denmark Tunisia, Bang Jali sedikit unggulkan Denmark, meskipun kemungkinan besarnya menangnya nggak telak-telak amat lah. Tapi kalau Tunisia bisa menahan imbang aja itu udah bagus banget. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pertandingan ke jam 11-nya. Balik lagi ke grup C. Ada Polandia menghadapi Meksiko. Ini sama secara kualitas, kedua tim cukup berimbang, tapi Polandia mempunyai striker yang mematikan ya, Robert Lewandowski. Cuman Polandia ini kan nggak bisa bergantung kepada Lewandowski terus menerus ya, apalagi nggak disokong sama para penyuplai bola buat dia, seperti itu. Sedangkan Meksiko sendiri dari zaman dulu emang kolektivitas timnya bermainnya kompak, cuman
ya hanya sebatas itu aja, enggak wah-wah banget seperti itu. Jadi kalau kita prediksi pertandingan kali ini harusnya imbang, cuman Bang Jali mempertimbangkan Polandia harus bisa menang karena faktor Lewandowski-nya ini sendiri. Jadi Bang Jali sedikit unggulkan Polandia menang, tapi hasil yang sebenarnya paling mungkin adalah imbang. Seperti itu. Masuk ke pagi dini hari jam 2 malam ada pertandingan terakhir, itu Prancis menghadapi Australia. Itu Prancis benar-benar diterpa badai cedera ya. Setelah seminggu yang lalu Christopher Nkunku strikernya juga tidak jadi dibawa, dan jelang-jelang menit terakhir Karim Benzema juga cedera, akhirnya tidak dibawa. Jadi di depan tinggal menyisakan skuad lamanya ya, skuad Piala Dunia 2018, ada Olivier Giroud, Kylian Mbappe sama Antoine Griezmann. Di tengahnya ini yang biasanya ada Kante dan Pogba ini nggak ada, cuman ngandelin beberapa gelandang yang secara kualitas di bawah Pogba sama Kante. Di lini belakang Prancis nggak khawatir karena dia punya stok pemain yang berkualitas yang cukup banyak ya. Jadi meskipun ada yang cedera ya tidak terlalu inilah, karena kualitasnya bisa dibilang lini belakangnya cukup merata. Sedangkan Australia ya itu tetap kualitasnya kualitas Asia ya, nggak bisa dipungkiri. Cuman Australia ini kan udah pernah bertanding juga menghadapi Prancis, itu bisa bukan mengimbangin, bisa berjuang sampai akhir pertandingan, dan kalahnya kalah yang terhormat meskipun nggak terbantai lah seperti kayak Iran semalam seperti itu. Jadi harusnya Australia bisa manfaatin momentum di mana Perancis kehilangan pemain bintangnya seperti itu. Jadi itu aja prediksi yang akan Bang Jali sampaikan nanti malam. Sobat Kimong, sambil nonton Piala Dunia, enaknya adalah ikutan kuis berhadiah. Mumpung QM Talk Channel mengadakan kuis berhadiah yang hadiahnya sebesar Rp500.000 bagi Sobat Kimong yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar dari QM Talk Channel. Caranya Sobat Kimong bisa klik link di deskripsi video. Itu Sobat Kimong cukup isi nama, nomor HP, nama akun atau email yang subscribe QM Talk Channel, dan juga tebak 2 tim yang Sobat Kimong prediksi akan berlaga di laga final nanti beserta skornya. Skornya yang dihitung hanya sampai menit 90. Jadi Sobat Kimong bisa memprediksi skor laga final imbang sampai menit 90. Itu aja dari Bang Jali. Besok juga akan Bang Jali buat ulasan dan prediksi. Share video ini jika kalian suka, berikan komentar dan like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.